Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asadullah Kubaid akan menjelaskan tentang etika dan tanggung jawab sosial bisnis. Ketika seseorang menjalankan suatu bisnis, individu tersebut juga beretika dalam tempat kerjanya. Untuk yang pertama, etika di tempat kerja. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa itu etika. Etika ialah keyakinan tentang apa yang benar dan salah, atau baik dan buruk. Lalu bisa menghasilkan perilaku etis. Perilaku etis ini ialah perilaku yang sesuai dengan keyakinan individu dan norma sosial mengenai tentang apa-apa yang baik dan benar. Lalu kebalikannya, ini ada perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis ialah perilaku yang sesuai dengan keyakinan seseorang dan norma sosial mengenai tentang apa-apa yang buruk dan salah. Jadi ketika seseorang itu berperilaku etis dalam tempat kerja, misalnya dia bersopan santun, lalu jujur, dan bisa juga datang tepat waktu. Adapun kebalikannya, contoh dari perilaku tidak etis ini ialah tidak tepat waktu, mengingkari janji, melakukan tindakan diskriminatif, atau juga dapat melakukan tindakan korupsi. Lalu etika individu. Etika individu ini dapat dikembangkan dan dilaksanakan. Ketika dilaksanakan itu dapat dikembangkan oleh individu tersebut. Adapun etika individu ini biasanya berkesesuaian dengan hukum formal. Jadi biasanya masyarakat umum ini menggunakan standar hukum formal. Jadi etika atau norma itu berkesesuaian dengan dan bersifat universal. Lalu ada etika bisnis dan manajerial. Etika bisnis adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada perilaku etis atau tidak etis oleh karyawan dalam konteks pekerjaannya. Jadi karyawan ini melakukan etika bisnis ketika dalam tempat kerja. Jadi bisa dinilai nanti dia berperilaku etis atau tidak etis. Untuk etika manajerial ini juga bisa menuntut dari pihak atas atau pemberi kerja atau manajer dalam memandu pekerjaannya. Lalu ada juga kategori dalam etika manajerial. Yang pertama, perilaku terhadap karyawan. Kategori ini mencakup hal-hal seperti perekrutan, pemberhentian, upah, kondisi kerja, serta privasi dan rasa hormat. Di karyawan ini diperlakukan secara etis. Lalu yang kedua, ada perilaku terhadap organisasi. Masalah etika juga muncul dari perilaku karyawan terhadap pemberi kerja. Jadi etika ini lahir untuk karyawan terhadap atasannya yang berarti pemberi kerja, terutama di bidang seperti konflik kepentingan, kerahasiaan, dan kejujuran. Jadi karyawan atau pihak yang diberi kerja ini berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan, kepentingan, dan kejujuran tadi. Adapun yang ketiga, ada perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Jadi etika yang ketiga ini cukup kompleks ya. Etika juga berperan dalam hubungan bisnis dan karyawan
dengan apa yang disebut agen yang berarti kepentingan utama, terutama pelanggan, pesaing, pemegang saham, pemasok, dealer, dan serikat pekerja. Jadi etika yang ketiga ini juga dilaksanakan oleh seorang yang menjalankan bisnis kepada lawan bisnisnya, yang bisa juga dikatakan agen. Lalu menilai perilaku etis. Menilai perilaku etis ini dapat dengan cara mengumpulkan informasi faktual yang relevan. Terus yang kedua ada analisis fakta untuk menentukan nilai moral yang paling tepat. Jadi kita lakukan analisis bagaimana etika yang paling tepat ketika menjalankan suatu bisnis. Lalu ada juga membuat penilaian etis berdasarkan benar atau salahnya kegiatan atau kebijakan yang dinilai. Jadi ketika dalam suatu bisnis nanti kita bisa menilai apakah etika yang berlaku ini sudah benar atau sudah baik. Lalu ada 4 norma etis. 4 norma etis ini ada utilitas, right, justice, dan caring. Yang pertama kegunaan. Apakah norma yang telah berlaku ini atau tindakannya itu telah optimal dan manfaatnya itu merata bagi mereka yang terpengaruh. Bisa diartikan juga apakah semua pihak-pihak yang terkait tadi menerima manfaatnya itu adil ya. Jadi manfaat yang diberikan oleh atau yang terdapat dalam bisnis ini bersifat adil. Lalu yang kedua ada hak. Yang kedua ini tentang hak. Apakah norma-norma tadi menghormati hak semua individu yang terlibat. Jadi individu ini sudah mendapatkan haknya belum, itu bisa dinilai dan harus sesuai dengan norma etis. Yang ketiga ada keadilan atau justice. Apakah norma yang berlaku itu atau dalam berbisnis itu harus memiliki keadilan, jadi bersifat adil. Yang terakhir ada kepedulian. Jadi normanya etis yang terakhir ini adalah kepedulian. Apakah konsistensi dengan tanggung jawab orang satu sama lain. Praktik perusahaan dan etika bisnis. Karena aktivitas yang tidak etis atau bahkan ilegal oleh manajer dan karyawan mengganggu lebih banyak perusahaan, jadi etika yang telah berlaku ini ternyata tidak etis dan bahkan ilegal, dan efeknya itu bisa mengganggu perusahaan, maka perusahaan ini harus mengambil tindakan atau langkah tambahan untuk mendorong perilaku etis di tempat kerja. Lalu selanjutnya ada mengadopsi kode tertulis. Kode tertulis yang secara resmi mengumumkan niat mereka untuk berbisnis dengan cara etis. Jadi kode ini bisa ditulis. Yang ketiga, melambangkan program etika. Banyak contoh menunjukkan bahwa tanggapan etis dan dapat dipelajari melalui pengalaman. Jadi seiring banyaknya pengalaman ini dapat memberikan contoh. Lalu ada area tanggung jawab sosial. Perusahaan biasanya menghadapi 4 bidang perhatian. Jadi 4 area ini ada terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap konsumen, tanggung jawab kepada karyawan, dan tanggung jawab kepada pemilik. Ada 4 pendekatan tanggung jawab sosial. Yang pertama adalah obstruktif, defensif, akomodatif, serta proaktif. Obstruktif ini ialah pendekatan terhadap tanggung jawab sosial
yang melibatkan tindakan seminimal mungkin dan mungkin melibatkan usaha-usaha menolak atau menutupi pelanggaran yang dilakukan. Terus yang kedua ada sikap defensif, pendekatan tanggung jawab sosial yang ditandai dengan perusahaan hanya memenuhi persyaratan hukum secara minimum atas komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya. Ini hanya sekedar memenuhi tanggung jawab ya, mode defensif tadi. Lalu yang ketiga ada sikap akomodatif, pendekatan tanggung jawab sosial yang diterapkan suatu perusahaan dengan melakukannya apabila diminta. Jadi harus diminta dulu untuk melebihi persyaratan hukum minimum. Jadi ada satu step di atas sikap defensif. Untuk melebihi persyaratan umum tadi dalam komitmennya terhadap kelompok dan individu dan lingkungannya. Lalu yang keempat ada sikap proaktif, ialah pendekatan tanggung jawab sosial yang diterapkan suatu perusahaan, yaitu secara aktif. Dia ini melakukan kegiatan, dia berkomitmen lebih lah, secara aktif mencari peluang untuk memberikan sumbangan demi kesejahteraan kelompok dan individu dalam lingkungannya. Lalu ada juga mengelola program tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial harusnya dimulai dari atas dan dianggap sebagai faktor dalam perencanaan strategis. Lalu ada komite manajer puncak, harus mengembangkan rencana merinci, jadi harus diperinci tingkat dukungan manajemennya. Lalu ada juga seorang eksekutif harus bertanggung jawab atas agenda perusahaannya. Terima kasih.